Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming GBI Shine Surabaya. Saya berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan video ini di rumah tetap diberikan kesehatan, penuh sukacita di dalam Tuhan. Saya undang jemaat untuk mempersiapkan hati, kita akan menghadap Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyambut Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami mau bawa kerinduan hati kami untuk menghadap Engkau hari ini ya Tuhan. Dan biarkan kasih-Mu, kemurahan hati-Mu ya Tuhan akan melawat kami ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan.
hati kami ya Tuhan ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kami bersuka ya Tuhan ketika pujian dinaikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu ya Tuhan meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama secara bertatap muka ya Tuhan dalam ibadah. Tapi kami mau ya Tuhan sukacita kami terhadap Engkau penuh Tuhan. Biarkan ibadah live streaming hari ini ya Tuhan benar-benar dapat memfasilitasi kami ya Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan-Mu. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah. Katakan hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan-Mu. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. terbaik.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berhangat pujian ku hadapannya, tak terbayangkan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Biarkan kami duduk tenang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biarkan kami mendengarkan bagian yang terbaik ya Tuhan dari firman-Mu. Saat ku renungkan kasih-Mu Tuhan, saat itu pun ku rasakan kedamaian. Semua kalau rasa yang ada di hadapan tersingkirkan oleh hangatnya pelukan-Mu, dan aku pun tersenyum saat Kau di sisiku. Kau beri kelegaan dari segala sesaku. Hanya Kau tempatku berteduh, hanya Kau tempatku berlindung, karena ku tahu Kau takkan tinggalkanku. Hidupku aman dalam-Mu. Saat ku renungkan
kasih-Mu Tuhan. Saat itu pun ku rasakan kedamaian. Semua galau rasa yang ada di harapan tersingkirkan oleh hangatnya pelukan-Mu, dan aku pun tersenyum saat Kau di sisiku. Kau beri kelegaan dari segala sesakku. Hanya Kau tempatku berteduh, hanya Kau tempatku berlindung, karena ku tahu Kau takkan tinggalkanku. Hidupku aman dalam-Mu. Sekali katakan hanya Kau, hanya Kau tempatku berteduh, hanya Kau tempatku berlindung, karena ku tahu Kau takkan tinggalkanku. Hidupku aman dalam-Mu, karena ku tahu Kau takkan tinggalkanku. Hidupku aman dalam-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah, menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus terus menjamah kami, memberikan kekuatan bagi kami, melindungi kami dalam setiap keadaan apapun yang kami alami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bicara bagi kami, berikan kami hikmat, pengertian. Biarkan hati kami ini menjadi tanah yang gembur, sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, dia boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, yang membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan apa yang harus hamba sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, kita mendengar kabar tentang perkembangan kota Surabaya di hari-hari ini menjadi salah satu kota yang cukup rentan terhadap COVID-19 ya, karena angka penyebarannya cukup luas, cukup besar. Tapi kita sungguh bersyukur bahwa semuanya itu informasi yang didapat karena pemerintah yang bekerja dengan cukup keras untuk menjemput bola, untuk melihat dan mencari tahu apa yang terjadi, mengambil sampel dan mengambil swab dan rapid test, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang demikian. Namun dengan keadaan yang demikian, kita juga perlu mewaspadai dengan apa yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dunia akan berlalu. Segala sesuatu di dalam dunia ini hanya sementara. Kita akan melewati segala sesuatu ini dengan baik karena kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, terkait dengan firman Tuhan hari ini, kita sekarang masuk ke dalam bulan Juni dengan tema yang baru, yaitu roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, khusus untuk hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema dewasa rohani. Ini sebuah pernyataan yang cukup menarik untuk kita renungkan, sebab apakah semua orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, apakah dia dewasa di dalam rohaninya? Apakah seorang yang rajin ke gereja, apakah dia merupakan seorang Kristen yang dewasa rohaninya? Apakah
seorang Kristen yang masih muda, apakah dia masih anak-anak dalam rohani atau tidak? Nah, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan akan mengupas tentang hal tersebut, sehingga kita dapat mengerti bahwa ternyata kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh seberapa lama kita menjadi orang percaya, atau sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, atau sudah berapa lama kita melayani di gereja. Tetapi orang-orang yang dewasa dalam kerohaniannya punya kriteria-kriteria khusus yang Alkitab menjabarkannya. Nanti kita akan belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Untuk pengantar untuk masuk ke dalam firman Tuhan, ada satu pertanyaan sederhana yang ingin saya sampaikan bagi kita semua untuk kita renungkan bersama. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, hal apakah yang menjadi ancaman bagi kita? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera ketika kita mengalami musibah? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera ketika kita mengalami sakit penyakit? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera ketika kita diputuskan oleh pasangan kita? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera ketika kita tidak mencapai puncak karir dalam kehidupan kita? Semua yang saya sampaikan itu adalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita butuh untuk diberkati, kita butuh untuk hidup di dalam perlindungan Tuhan, dalam keamanan, kita butuh rasa aman. Tetapi saudaraku yang kekasih, dari semua yang saya sampaikan ini, ada satu hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu adalah Alkitab tidak mengajarkan hal-hal yang demikian menjadi prioritas di dalam kehidupan orang percaya. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, baik Rasul Paulus, baik Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan bapak-bapak gereja dalam perkembangan gereja mula-mula, yang menjadi persoalan dari kehidupan orang percaya yang menjadi ancaman bagi mereka adalah pengajaran sesat. Mengapa demikian? Apa gunanya kita memiliki harta yang melimpah, tetapi kita dialihkan perhatian kita, cinta kita, seolah-olah kita melakukan itu karena kita mencintai Tuhan, kita mendapatkan itu karena kita mencintai Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Padahal sebaliknya, yang kita cari bukan Tuhan yang terutama, tetapi hal-hal yang lain. Apa gunanya ketika kita memiliki kesehatan tetapi kita teralihkan damai sejahtera kita bukan kepada Tuhan tetapi terkait dengan kondisi fisik kita? Apa gunanya kita mendapatkan pasangan yang cakep, pasangan yang cantik, tetapi justru membuat kita jauh daripada Tuhan? Saudaraku yang kekasih, saya ingin kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Dan izinkan saya untuk membacakan ini bagi kita semua. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya ingin bacakan bagi kita semua ayat yang ke-6 sebagai ayat pokok buat kita semua, ya. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Haleluya.
Saudaraku kasih, surat 1 Yohanes ini timbul karena untuk menampik kegiatan para pengajar-pengajar palsu yang telah mengundurkan diri dari jemaat. Jadi dulu mereka merupakan bagian dari orang-orang Kristen mula-mula, orang-orang percaya mula-mula, pengikut Kristus mula-mula. Tetapi ketika mereka semakin hari bertumbuh dan terjadi masuknya pengajaran-pengajaran palsu, akhirnya mereka meninggalkan imannya. Dan ketika mereka meninggalkan imannya, justru mereka menyerang kembali iman mereka tentang isu terutama itu tentang ketuhanan Kristus, gitu ya, keilahiannya Yesus. Dan itu mereka menyerang jemaat mula-mula dengan pikiran-pikiran yang demikian, sehingga akhirnya mengajak jemaat mula-mula pun juga akhirnya pergi meninggalkan iman mereka. Namun dengan peristiwa yang demikian, akhirnya Yohanes menuliskan surat ini supaya para pembaca yang mendengarkannya mengerti tentang pengajaran palsu dan bagaimana dapat membedakan mereka yang sesat, mereka yang palsu, dan bagaimana dengan pengajaran yang benar. Saudaraku yang kekasih, seorang yang dikenal sebagai orang percaya adalah melalui buah. Kita dikenal sebagai orang Kristen, pengikut Kristus dikenal dari buah. Dan buah yang sangat terkenal dari orang percaya adalah tentang kasih sebenarnya. Jadi melalui tindakan perbuatan kasih, orang-orang dapat mengenal Kristus, orang-orang dapat mengenal bahwa kita adalah orang percaya. Tapi ketika kita dalam proses dalam kehidupan kita, mungkin kita berbuat kesalahan atau mungkin kita terjatuh di dalam kesalahan, mungkin ada hal-hal yang dalam hati kita yang menjadi pertentangan dan menjadi hakim atas diri kita sendiri. Tetapi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, karena kita adalah orang percaya yang beriman kepada Tuhan, kita tetap tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita dapat berdiri kembali, bangkit kembali, dan belajar untuk meninggalkan setiap dosa yang kita miliki. Tapi bagaimana kita dapat mengerti bahwa kita sebagai orang percaya, kita mampu demikian? Saya ingin kasih tahu kepada kita semua bahwa kita mampu untuk melakukan hal tersebut karena ada roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan roh itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen hanya dapat yakin bahwa roh di dalam dia jika memang benar-benar kita tahu siapa Tuhan kita. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Hidup di dalam kebenaran tersebut. Inilah yang membedakan dengan apa yang Yohanes katakan terkait dengan para pengajar palsu. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki roh Allah juga dalam diri mereka. Tetapi ketika mereka mengatakan demikian tapi mereka menolak Kristus, maka mereka tidak memiliki roh Allah. Walaupun kita hidup di dalam kejatuhan kita sebagai orang percaya yang masih terus belajar, tetapi dalam lubuk hati kita, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita dan kita menghormati Dia dan tidak mempermainkan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita melalui penebusan Kristus. Maka di situ salah satu tanda bahwa roh Allah ada dalam diri kita. Artinya kita tidak mau berlama-lama hidup di dalam dosa. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes kepada para pembaca pada saat itu. Nah, Rasul Yohanes sendiri akhirnya menjelaskan lebih lanjut bahwa terkait dengan kehidupan sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kasih itu. Dan Rasul Yohanes mengulang-ulanginya bahwa tanda seorang yang lahir dari Allah adalah dinyatakan dalam pengorbanan Kristus, dia menerimanya, kemudian di dalam sifat Allah yang adalah kasih, sehingga ketika orang-orang yang ditebus oleh Allah hidup tidak bersama-sama dengan Allah, hidup di dalam kasih, sebagaimana Allah adalah kasih. Nah, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk masuk di dalam kasih tersebut. Sungguh persekutuan yang indah kita sebagai orang percaya ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudaraku yang kekasih, mengapa sampai bisa ada pengajaran sesat yang masuk untuk menyerang orang percaya? Sebenarnya hal ini terjadi karena kita tahu bahwa ada 3 dimensi kehidupan orang percaya, yaitu manusia, Allah, dan juga iblis. Dan iblis terkenal sebagai bapa segala pendusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44,
berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sejak dahulu kala dia sudah ada, saudaraku yang kekasih, dan tugas dia adalah dia membawa orang-orang percaya untuk jauh dari Allah. Dan bagaimana cara dia untuk membuat manusia jauh dari Allah? Adalah dengan melakukan tipu muslihat. Kenapa? Karena dia adalah bapa pendusta. Dan mengapa dikatakan sebagai bapa pendusta? Karena dusta itu disebut sebagai ciri khasnya iblis. Dia sumber dari segala kebohongan. Bagaimana cara dia untuk menjatuhkan Hawa ke dalam dosa dan Adam ke dalam dosa? Adalah dengan cara dengan manis bibirnya memutar kata, dan akhirnya membuat Hawa terpesona dan akhirnya jatuh, terjerumus dengan memakan buah yang terlarang itu. Saudaraku yang kekasih, dusta adalah dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah yang adalah kebenaran. Dan itulah iblis, sehingga dikatakan sebagai bapa pendusta. Sehingga kita harus mengerti, ketika kita hidup di dalam acuh tak acuh terhadap dusta, kemungkinan besar itu adalah salah satu tanda yang pasti dari keadaan yang tidak saleh. Dan satu petunjuk, mungkin seorang yang belum dilahirkan oleh Roh Kudus, tetapi berada di bawah pengaruh iblis selaku bapa rohaninya. Itulah yang terjadi, sehingga banyak datang pengajaran-pengajaran sesat yang memutarbalikkan fakta. Saudaraku yang kekasih, pergerakan iblis di dalam tipu muslihat mengaburkan pikiran orang percaya, sehingga akhirnya orang percaya tidak terarah kepada Allah, tetapi terarah kepada hal-hal yang harusnya tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Makanya tadi saya bertanya kepada kita semua, apakah yang membuat hati kita tidak damai sejahtera? Apakah karena kesehatan? Apakah karena kekayaan? Apakah karena berkat-berkat? Apakah karena diputus oleh pacar? Atau kehilangan orang yang terdekat? Apa yang membuat damai sejahtera kita hilang? Semuanya itu bukan menjadi prioritas, saudaraku yang kekasih. Yang menjadi persoalan yang paling besar adalah ketika kita menjadi tersesat oleh tipu daya iblis. Kenapa demikian? Kalau kita putus dengan pasangan kita, kita dikecewakan oleh pasangan kita, kita tidak mendapatkan kesehatan dalam kehidupan kita, kita tidak diberkati dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dalam kehidupan kita, atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Semuanya itu tidak berkaitan dengan kehidupan yang kekal, saudaraku yang kekasih. Tetapi ketika kita kehilangan fokus kepada Allah dan termakan tipu daya iblis dan membuat kita jauh daripada Allah, terpisah daripada Allah, ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Ketika kita tidak menjadi bagian dari Allah dalam persekutuan yang tadi Yohanes katakan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, hidup di dalam kasih Allah, maka kita pun hidup dalam kasih, dalam persekutuan yang indah, maka kita akan diselamatkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang hubungan yang terpisah dari Allah, kita akan kembali terpisah dari Allah ketika kita tidak fokus kepada Allah. Dan iblis memainkan hal tersebut sebagai pendusta untuk membawa kita masuk dalam tipu daya tersebut, sehingga kita kehilangan fokus bukan hanya kepada Allah, tetapi kita mengadakan fokus kita kepada kehidupan lahiriah yang dalam tanda petik itu tidak berkaitan dengan kekekalan. Tetapi ketika kita berpaling dari Allah atau kita berpusat kepada Allah, itu semua berbicara tentang kekekalan. Ketika kita berpusat kepada Allah tetapi kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia, kita akan hidup di dalam kekekalan. Tetapi ketika kita tidak berpusat kepada Allah dan berpusat pada kenikmatan dunia ini, maka kita akan mendapatkan kematian yang kekal karena kita terpisah dengan Allah. Ini yang menjadi pokok pikiran yang penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagaimana Rasul Yohanes menuliskan surat Yohanes yang pertama ini. Kita harus mengerti bahwa pekerjaan iblis terkait dengan tipu daya ini tidak hanya bekerja di zaman sekarang atau di zaman Rasul Yohanes,
Tetapi di dalam zaman yang dahulu pun sudah terjadi. Tadi sempat saya sudah sebutkan tentang terkait dengan Adam dan Hawa gitu ya. Tetapi bukan hanya cuma itu. Kita lihat bagaimana ketika peristiwa bangsa Israel terjatuh ke dalam ketika diruntuhkan kekuasaannya oleh Babel dan mereka menjadi budak. Yeremia menuliskan semuanya hal itu terjadi karena apa? Karena banyak tipu daya di situ, saudaraku yang kekasih. Tipu daya ini yang iblis lakukan dan kita terjerumus di dalamnya, maka akan menghalangi pengenalan kita kepada Allah. Itu yang Yeremia katakan. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 6 dia mengatakan begini, penindasan ditimbuni penindasan, tipu akan ditimbuni dengan tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita melakukan tipu muslihat dan kita terjerumus untuk melakukan itu karena iblis menggunakan itu untuk menjatuhkan kita, untuk menutupi sebuah kebohongan, maka kita akan membuat sebuah kebohongan yang baru. Untuk menutupi kebohongan yang baru tadi, maka kita akan membuat lagi sebuah kebohongan yang baru lagi. Dan kebohongan yang terus dilakukan terus menerus, maka akan membuat kita terhalang untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena tadi sifat Allah adalah kebenaran, natur Allah adalah kebenaran, pikiran Allah adalah kebenaran, bertentangan dengan iblis yang adalah pendusta. Sehingga apabila kita termakan dengan tipu daya yang iblis berikan terkait dengan kekayaan, terkait dengan pasangan hidup, terkait dengan kesuksesan, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, maka semuanya itu justru akan membuat kita terhalang untuk mengenal Allah. Tapi bukan hanya di situ aja. Yeremia menubuatkan, meratapi bangsa Israel dengan mengatakan bahwa ketika mereka hidup dengan tipu daya kepada Allah, maka mereka menghalangi keinginan untuk kembali kepada Allah. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 5, Yeremia mengatakan bahwa mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Mereka hanya mengejar apa yang dapat menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menikmati kenikmatan dunia. Mereka kawin campur. Mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mencari hawa nafsu dalam hidup mereka, yang dimana semuanya itu datang lahir dari tipu daya yang iblis berikan kepada mereka. Dan ketika mereka hidup di dalamnya, akhirnya mereka pun melakukan tipu daya dalam hidup mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru dengan kenikmatan dunia yang mereka kejar membuat mereka terhalang untuk kembali kepada Allah. Dan bukan cuma itu saja, Yeremia juga mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam tipu daya, mereka akan timbul kesombongan dan penganiayaan di dalam dirinya. Itu yang terjadi kepada Yerusalem dan Yehuda. Dalam Yeremia pasal 5 ayat 27 dan 28, Yeremia mengatakan bahwa seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak menenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak-hak orang miskin. Mereka hanya berpusat dengan perut mereka, berpusat dengan hawa nafsu mereka, sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam tipu daya untuk membesarkan kehidupan mereka dan meninggalkan perkara tentang anak yatim, meninggalkan perkara tentang orang miskin. Mereka hanya mencari kepuasan dalam diri mereka, sehingga menyebabkan kesombongan dan terjadinya penganiayaan. Itu yang terjadi, saudaraku. Iblis dengan tipu dayanya mencoba untuk membawa kesesatan, membuat kesesatan kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya tidak lagi fokus kepada Allah, tetapi hanya fokus kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang seolah-olah itu merupakan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Tetapi ketika manusia masuk ke dalam sana dan keserakahan penuh atasnya, maka dia akan terjerumus di dalam tipu daya iblis, dan akhirnya pun membuat dia tidak bisa untuk mengenal Allah. Dia tidak dapat untuk kembali kepada Allah, dan menyebabkan kesombongan dan penganiayaan dalam dirinya. Untuk itulah Amsal pasal 14 ayat 25 mengatakan, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, dia adalah pengkhianat.
dia bukan bagian dari Allah. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar bahwa roh Allah yang ada dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Untuk itu kita dapat mengenal apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin dalam renungan hari Jumat kita sudah belajar bahwa hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Segala aspek dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau mencari apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengenal apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, roh Allah dalam hidup kita akan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Tadi saya katakan bahwa kedewasaan rohani tidak ditentukan tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa lama kita menjadi orang percaya. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh seberapa lama kita melayani di gereja. Tapi kedewasaan rohani ditentukan adalah ketika kita bisa memilah apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya ajak kita untuk buka Efesus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang saya dapatkan dari sebuah artikel dari Sabda. Dia bercerita demikian. Ada satu pasangan di Amerika. Suatu ketika mereka membuka pintu rumah mereka, depan rumahnya mendapatkan 2 buah tiket orkestra tanpa ada nama, tanpa ada keterangan, hanya waktu dan tempat acara. Mereka sungguh senang. Kenapa? Karena itu merupakan kegemaran mereka untuk menonton orkestra. Dan mereka berpikir bahwa ini baik sekali, ini berkat ini. Dan akhirnya mereka ambil kesempatan itu dan mereka pergi untuk menonton orkestra pada saat itu. Selepas mereka bahagia, senang karena mendapatkan berkat tersebut, kemudian akhirnya mereka kembali pulang. Sampai di rumah mereka begitu kaget dan heran. Kenapa? Karena ternyata rumah mereka telah kebobolan oleh para perampok. Semua harta benda mereka hilang, semua harta benda mereka lenyap, ludes. Semua barang-barang berharga semuanya hilang. Apa yang bisa kita renungkan dari ilustrasi ini? Iblis pun demikian, saudaraku yang kekasih. Dia akan memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan bagi kita, sehingga akhirnya kita menikmatinya dan kita lupa bahwa kita memiliki ada hal-hal yang jauh lebih berharga dari hidup kita di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Untuk itu kedewasaan rohani sangat diperlukan oleh orang percaya. Makanya tadi Paulus mengatakan bahwa hendaknya kita menjadi penuh di dalam Kristus, menjadi dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak dalam kerohanian kita. Mengapa demikian? Karena menjadi dewasa rohani berarti bukan menjadi anak-anak yang mudah goyah, mudah labil. Inilah yang membedakan antara seorang dewasa dan seorang anak-anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa, dia tidak memiliki prioritas dalam hidupnya. Dia masih butuh arahan. Dan ketika orang yang memberikan arahan atau memberikan masukan adalah orang yang salah, maka dia akan terarah kepada hal yang salah, yang keliru. Dia belum bisa menentukan kehidupannya, yang masa depannya yang baik seperti apa, sehingga kehidupannya hanya terpengaruh oleh lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Bagi seorang anak-anak, karena dia belum pilihan. Tapi kalau seandainya seorang yang dewasa, dia memiliki keyakinan yang teguh. Dia tidak mudah tertipu
Dia tahu prioritas dalam hidupnya. Sehingga ketika diperhadapkan dengan tipu muslihat, dia dapat menentukan pilihan kemana dia akan memilih. Nah, saudaraku yang kekasih, anak-anak mudah tertipu oleh ajaran-ajaran palsu. Orang-orang yang masih bayi rohani, orang-orang yang masih belum mengerti kebenaran firman Tuhan, yang belum dewasa secara rohani, masih bisa tertipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Makanya saudaraku yang kekasih, khotbah-khotbah yang sering kita lakukan di gereja, pengajaran-pengajaran yang kita lakukan tidak dapat diterima oleh kalangan banyak orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sebab apa? Karena firman kita lebih berbicara tentang hal-hal yang keras terhadap iman. Bukan berbicara tentang berkat, bukan berbicara tentang kemewahan, bukan berbicara tentang kesuksesan, bukan berbicara tentang hak-hak sebagai anak-anak Allah. Tapi kita berbicara tentang bagaimana penyangkalan diri, bagaimana kita hidup bertumbuh dalam Kristus dengan meninggalkan hal-hal duniawi dan hidup dalam perkenanan Tuhan sebagai orang percaya. Tidak ada yang mau mendengarkan hal tersebut. Tetapi telinga mereka pasang kepada hal-hal yang membuat mereka menjadi terpesona. Mereka hanya membuka telinga kepada firman yang mereka mau dengar, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka mau datang ke dalam ibadah hanya melihat siapa yang akan menyembah kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika diumumkan, oh pendeta ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua langsung berbondong-bondong ke sana. Tetapi ketika diberitakan oleh seorang pendeta yang mungkin tegas dan alkitabiah, yang konsisten dengan kebenaran, kita semua memilih untuk tidak pergi untuk mendengarkan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena kita hanya menaruh telinga kita kepada hal lahiriah, bukan kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat saudaraku yang kekasih, orang yang dewasa rohani, dia punya prioritas. Tetapi anak-anak rohani, mereka akan terombang-ambingkan dengan tipu daya pengajaran-pengajaran palsu yang seolah-olah bahwa itu adalah hal yang benar dari Tuhan. Dan ingat ini saudaraku yang kekasih, seorang akan tetap menjadi anak-anak apabila pengertian dan pengabdian mereka kepada kebenaran Alkitab tidak terpenuhi dengan baik. Maka dia akan menjadi Kristen bonsai. Saya pernah berbicara ini di beberapa waktu yang lalu kepada kita semua. Tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena nutrisinya tidak tepat, tidak terpenuhi, sehingga kita hanya menjadi Kristen-Kristen yang pendek, Kristen-Kristen yang dangkal, Kristen-Kristen yang bayi rohani, sehingga kita mudah untuk tertipu oleh arus pengajaran di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang kedua, menjadi dewasa secara rohani meliputi dari berpegangan kepada kebenaran Allah di dalam kasih, saudaraku yang kekasih. Makanya Rasul Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih. Untuk itu kita harus saling mengasihi. Siapa yang mengasihi maka dia berasal dari Allah. Itulah poin penting bagi kita. Dari mana kita dapat membedakan pengajaran ini benar atau tidak? Lihat dari buahnya. Lihat dari kasih yang ada dalam dirinya. Dan lihat siapa yang dipermuliakan dia. Kalau seandainya hidup kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita ini adalah hamba dan Tuhan adalah Raja atas kita, maka apapun yang kita lakukan tentu nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita yang semakin melambung tinggi di dalam peredaran jagat maya. Tapi Tuhan. Untuk itu bagi saya secara pribadi agak sedikit risih kalau seandainya menaruh foto gitu ya di dalam poster-poster. Saya sempat beberapa kali mencoba untuk menaruh demikian gitu ya di dalam pengumuman atau apa begitu, tapi saya merasa bahwa harusnya Tuhan yang diperkenalkan di situ, bukan saya. Harusnya Tuhan yang diperkenalkan di situ, bukan sang pembicara. Apalagi seandainya seorang pembicara, seorang pendeta memiliki loyalis yang begitu banyak dalam dirinya dan mengkultuskan dia sama seperti Tuhan, sehingga apa yang dikatakan itu pasti benar. Saudaraku yang kekasih, mari lihatlah siapa yang kita sembah. Seorang yang penuh dengan kasih Allah, yang memiliki prioritas yang benar dari Allah.
Maka ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hanya Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Kita ini cuma hamba. Dalam pengajaran-pengajaran kita tahu bahwa kita ini hanya cuma huperetes, pendayung perahu perang itu. Kita menang perang, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak terjadi pelepasan, banyak terjadi kebangunan rohani. Yang mendapatkan pujian dan perhatian adalah sang kapten kapal, bukan kita. Nah, mari kita hidup sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran ini. Kebenaran Injil sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Baru harus dipegang di dalam kasih dan diberitakan di dalam kasih, dan nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Dan kebenaran ini membuat kita menjadi dewasa dalam rohani kita pun, sehingga kita dapat memilah pengajar-pengajar palsu atau tidak, atau bukan. Dan ingat, yang menuntun kita untuk menjadi dewasa itu bukan kita, tapi roh yang ada dalam diri kita, yang membuat kita dapat mengenal Allah dan kita dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita perlu waspada dengan arus pengajaran di zaman ini. Kita mungkin sementara dalam masa yang cukup begitu sulit dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, semua manusia rentan dengan hal tersebut. Semua kita dalam keadaan yang sulit di dalam ekonomi. Semua kita dalam keadaan yang sulit karena kehilangan dari orang-orang yang terkasih mungkin. Tetapi saudaraku yang kekasih, semuanya itu tidak berbicara tentang kekekalan. Untuk itu jangan mau tertipu oleh arus pengajaran yang iblis lancarkan bagi kita, sehingga kita teralihkan perhatian kita kepada hal-hal yang demikian. Mari beranjaklah dewasa dalam rohani. Sebab orang-orang yang dewasa rohani tidak mudah goyah. Dan orang-orang yang dewasa rohani akan berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu di dalam kasih Allah. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, dengan percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan melalui firman ini kami boleh mengalami kebenaran Tuhan dalam hidup kami, mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup kami, sehingga kami menjadi dewasa dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga kami tidak terombang-ambingkan dengan arus-arus pengajaran di tengah-tengah dunia ini Tuhan, karena ada roh Tuhan dalam diri kami yang menuntun kami untuk membuat kami menjadi dewasa dan penuh akan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini, yang masih bergumul dengan hal-hal yang mungkin selama ini terkecoh dengan tipu muslihat iblis Tuhan. Tapi biarkan hari ini kami belajar, tipu muslihat hanya akan membuat kami tidak menghalangi kami untuk mengenal Allah. Tipu muslihat hanya membuat kami tidak dapat kembali kepada Allah. Tipu muslihat iblis hanya membuat kami menjadi sombong dan terjadi penindasan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk menjadi dewasa, sehingga kami tidak termakan tipu muslihat iblis dalam hidup kami dan membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kami hidup di dalam kedewasaan, memiliki pendirian yang kuat kepada Tuhan, dan kami bisa hidup berpegang kepada kebenaran dan kepada kebenaran yang ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu lagi hari ini. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan, bersama dengan roh yang besar dalam kehidupan kita. Ya, untuk persembahan minggu kemarin, jemaat Tuhan bisa melihatnya di grup, ya, sudah kami share. Kemudian persembahan hari ini, jemaat Tuhan bisa mentransfernya ke rekening gereja. Kemudian yang kedua,
Untuk minggu depan kita masih beribadah secara online, masih sambil menunggu keputusan dari pemerintah bagi tempat-tempat ibadah seperti apa di new normal ini, ya. Karena sampai saat ini belum ada berita atau belum ada keputusan dari pemerintah, sehingga minggu depan kita akan kembali ibadah secara online, ya. Kami harap jemaat Tuhan tetap memiliki sikap hati yang baik ketika mengikuti ibadah secara online ini, ya, dan menikmati ibadah dengan indah di hadapan Tuhan. Ya, hari Jumat juga kita akan tetap kembali mengadakan doa sepakat. Nah, sebelum berdoa sepakat itu kita akan melakukan pertemuan online dulu melalui aplikasi Zoom. Nah, teman-teman yang belum pernah ikut, kami mengajak ya minggu ini hari Jumat bergabung ya, supaya kita bisa bertatap muka walaupun secara online gitu ya. Sudah hampir 3 bulan ini kita tidak bertatap muka, pasti sangat kangen ya, sangat membendung kerinduan yang besar untuk bertemu. Nah, jadi melalui pertemuan Zoom ini kami mengundang teman-teman yang belum pernah ikut, jemaat Tuhan yang belum pernah ikut bisa bergabung di Jumat ya. Nah, untuk program saat teduh juga silakan jemaat Tuhan bisa menikmati program ini ya, dan juga bagikan kepada teman atau keluarga sehingga program saat teduh ini bisa memberkati banyak orang. Mari kita akan berdoa untuk persembahan dan juga kita akan berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena sampai hari ini kami merasakan kasih yang begitu besar, begitu hangat di dalam kehidupan kami. Mari Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap persembahan yang terkumpul di hari ini. Semua persembahan ini mengingatkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah dari Engkau dan itu semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, Kau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi, sehingga di kesempatan lain kami semua boleh memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Engkau terus yang memberkati setiap para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, maupun setiap jajaran-jajaran menteri dan juga setiap pemerintahan mulai dari terbesar sampai pada yang terkecil ya Tuhan. Mari Engkau memberkati sehingga semuanya mereka boleh lakukan atau memimpin bangsa ini, memimpin setiap badan-badan di bangsa ini ya Bapak dengan hati yang penuh cinta akan bangsa ini ya Bapak, sehingga semua yang mereka lakukan sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang begitu mulia yang mereka lakukan dengan ketulusan hati ya Tuhan. Kami berdoa dalam segala perumusan yang sedang dikerjakan oleh para pemerintah untuk menghadapi kehidupan baru yang akan kami hadapi di suasana COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau yang menolong sehingga para pemimpin kami ini boleh merumuskan hal-hal yang tepat untuk kebaikan bersama. Engkau juga memberkati seluruh rakyat di bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga dengan penuh kesadaran mampu mengikuti setiap anjuran-anjuran dari pemerintah dengan sangat baik ya Tuhan, demi kebaikan diri sendiri dan juga demi kebaikan orang di sekitar ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang bergumul dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, dan juga bergumul dengan studi ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap pergumulan yang sedang dihadapi ini ya Tuhan. Biarlah segala pergumulan ini selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas, bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, segala pengharapan kami hanya taruh kepada Engkau, karena Engkau lah Allah yang pasti, karena di dalam pengharapan kepadamu lah
adalah suatu pengharapan yang membahagiakan, adalah suatu pengharapan yang melepaskan kami dari segala belenggu beban yang menghimpit kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, segala pertumbuhan jemaat-Mu, Tuhan juga yang bekerja, Tuhan yang berkarya, sehingga setiap jemaat juga Bapa di hari-hari seperti ini terus memiliki kerinduan yang besar akan Engkau ya Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu, untuk lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga Bapa, ketika kami nanti bertemu secara fisik, kami sungguh-sungguh boleh menyaksikan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Para jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.